Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Kasih setia-Mu sempurna bagi kami. Terima kasih Tuhan telah menciptakan kami di dalam Kristus Yesus, sehingga kami beroleh kasih karunia demi kasih karunia, mengalami persekutuan dengan Bapa, dapat menikmati Bapa, dapat memuliakan Bapa, dan kami rindu terus bersekutu, menikmati dan memuliakan Bapa dalam kehidupan kami sampai pada akhirnya di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih kemurahan-Mu, buat rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini, dan kami mendapat kesempatan lagi daripada Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam ibadah ada berkat Tuhan yang akan terus memenuhi hidup kami, sehingga kami dalam menjalani hari-hari di dunia ini, kami penuh dengan sukacita, damai, sejahtera, sehingga apapun yang kami alami, kami hadapi, tidak akan membuat kami goyah. Justru semakin hari semakin kuat berpengalaman di dalam Tuhan, dan kami boleh bersaksi kepada orang banyak tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih sayang Tuhan. Terima kasih buat waktu yang indah ini Bapa. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu, firman-Mu yang adalah roti hidup, firman-Mu yang adalah air kehidupan, untuk terus meneguhkan iman, pengharapan, dan kasih kami, membaharui hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin serupa, segambar dengan Allah. Terpuji-pujilah Tuhan yang mengasihi kami. Pakai hamba-Mu dengan kuat kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, menyampaikan firman-Mu, biarlah hidup ini berguna bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berfirmanlah kepada kami sekalian ya Tuhan. Kami siap menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, salam persekutuan dalam Yesus Kristus Tuhan kita bagi kita semua. Salam Philadelphia, kasih persaudaraan. Puji Tuhan, kita sangat bersyukur kembali Tuhan memberi kita kesempatan saudara hari yang ke-16 tahun 2022 untuk kita bersekutu kepada Tuhan lewat ibadah raya pada kesempatan ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar bagian yang pertama perihal Yesus penolong yang sempurna dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Ada hal yang menegaskan saudaraku kesempurnaan Yesus sebagai penolong di sana. Dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33, hal yang pertama, Yesus penolong yang mengerti keberadaan kita secara utuh. Kesempurnaan Yesus sebagai penolong bagi kita. Dia mengerti keberadaan kita secara utuh, saudara. Dan tidak ada pribadi yang seperti itu. Kalau kita punya kerabat, punya keluarga, punya sahabat yang orangnya saudaraku begitu mengerti dengan keadaan kita, begitu empati dengan kita, saya yakin saudara kita akan terus merasa nyaman dengan orang itu. Kita bangga punya teman, punya sahabat, punya keluarga seperti itu. Dan kita akan ceritakan kebaikannya kepada orang lain. Walaupun saudara, segala sesuatunya yang namanya berasal dari ciptaan, perhatian dari teman, kerabat, sahabat, keluarga, semua terbatas. Suatu waktu bisa tidak seperti yang kita harapkan. Suatu waktu mereka punya batas-batas untuk memperhatikan kita. Tetapi tidak dengan Yesus. Dia penolong yang sempurna. Kesempurnaannya sebagai penolong dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33 ditegaskan dalam hal yang pertama, Yesus penolong yang mengerti keberadaan kita secara utuh. Jadi sedetail-detailnya Tuhan tahu saudara apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. Apa yang menjadi kegelisahan di hati kita dalam hal rumah tangga bagi yang sudah berumah tangga, dalam hal pendidikan bagi yang sedang menjalani studi,
Dalam hal apapun saudara, dia tahu pasti. Oleh karena itu kita melihat saudara dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai ayat 33, kita sudah mengawalinya pada ibadah raya yang lalu. Kita mereview sebentar untuk kita nanti saudara melanjutkannya dalam step yang selanjutnya. Waktu itu Yesus tidak berada bersama dengan mereka di perahu murid-murid. Pada waktu mereka saudaraku diterpa angin sakal yang membuat mereka begitu ketakutan. Dan itu saudara bukan dibuat-buat. Rasa takut yang kita lihat dari nas itu memperlihatkan memang gelombang daripada air yang waktu itu saudara begitu hebat, begitu menakutkan. Karena angin sakal yang menerpa mereka. Dan Yesus sebagai guru tidak ada bersama dengan mereka. Tapi karena Yesus penolong yang sempurna, dia tahu apa yang sedang dialami murid-muridnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi terhadap orang-orang yang mengasihi dia. Oleh karena itulah Yesus datang menghampiri mereka. Hal ini saudaraku menegaskan kepada kita, dalam keberadaan apapun kita hari-hari ini, mungkin ada yang sedang menangis, entah apa yang kita sedang tangisi. Ingat saudaraku, Yesus kita penolong yang sempurna. Kesempurnaannya sebagai penolong, yang pertama, dia penolong yang mengerti keberadaan kita secara utuh. Yang kedua, Yesus sebagai penolong yang sempurna ditegaskan dalam nas yang sudah kita pelajari, Matius 14 tersebut ayat 22 sampai 33. Yesus penolong yang tepat waktu. Saudara, banyak kali saudaraku kita lihat orang kehilangan nyawanya dengan alasan saudaraku terlambat pertolongan, terlambat ditangani medis. Banyak ibu-ibu yang sedang bersalin yang beberapa kali saya dengar, baik itu keluarga, ada juga saudaraku ya di media, karena proses bersalinnya sangat ruwet, sangat sulit, sukar, harus ditangani oleh medis, tapi rumah sakit jauh. Biasa kalau di desa-desa di pedalaman begitu jauh saudara, akhirnya di jalan meninggal. Artinya memang siapapun orangnya, kalau memang sedang butuh ditolong, itu butuh yang namanya pertolongan on time, tepat waktu. Dan semua kita butuh itu. Dan kabar baiknya saudara, gak usah kita minta, Yesus kita itu memang punya sifat yang seperti itu. Dia penolong yang sempurna. Kesempurnaannya sebagai penolong ditegaskan dalam nas ini. Dia penolong yang tepat waktu. Yang ketiga apa? Yesus sebagai penolong yang sempurna saudaraku. Dalam nas Matius 14 ayat 22 sampai 33 ditegaskan dalam hal Yesus penolong yang berkuasa atas segala persoalan. Jadi dia tepat waktu. Dia tidak terlambat menolong murid-murid sehingga murid-murid selamat. Tapi pada waktu dia datang, dia justru berjalan di atas air. Air yang sedang berkecamuk, itu yang menakutkan bagi para murid. Justru Yesus berjalan di atas ombak itu untuk memberitahu kepada para murid, Yesus berkuasa atas ombak yang sedang mereka takuti. Ini menegaskan kepada kita, Yesus kita penolong yang sempurna, dia berkuasa atas segala persoalan. Apapun itu, jadi gak ada saudaraku pengklasifikasian. Oh kalau ini Yesus bisa tolong, kalau yang seperti ini Yesus tidak bisa tolong. Gak ada. Segala persoalan apapun yang akan kita hadapi, yang sedang kita hadapi, ingat, dia berkuasa atas segala persoalan itu. Maka saudara, kepadanya kita terus bersandar, berseru, berharap. Pasti Tuhan tolong kita. Amin. Puji Tuhan, kita maju saudaraku. Sekarang kita membuka Alkitab kita dalam Injil Matius pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Mari dibaca firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya,
menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau kahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan perikop ini. Dalam perikop ini kita melihat, saudara, ada seorang yang sedang sakit kusta. Dewasa ini memang kita tidak mudah menemukan orang yang sakit kusta karena kemajuan daripada dunia medis begitu luar biasa. Tidak seperti dulu, penanganannya, saudaraku, sangat-sangat sulit sekali. Dan kusta itu di kalangan orang Yahudi menjadi sesuatu penyakit yang mendapat tempat tersendiri. Tersendiri artinya, saudaraku, diasingkan karena memang bisa menular. Jadi putih, tapi putih itu bukan putih yang sehat. Putih yang merusak tubuh itu sendiri. Putih yang merusak tubuh itu sendiri. Dan biasanya orang-orang yang sakit kusta pada waktu itu, saudara, harus tinggal di tempat yang tersendiri. Bahkan, saudaraku, orang menghindari orang yang sakit kusta. Artinya, apa yang dialami seorang yang sakit kusta ini adalah persoalan yang cukup serius. Diasingkan itu bukan hal yang enak, saudara. Kalau kita aja tiba-tiba menghampiri teman kita yang sudah berkelompok, lalu kita mendengar kita dibicarakan dalam hal yang tidak baik, itu tidak nyaman bagi kita. Itu tidak enak bagi kita. Belum lagi, saudaraku, ini bukan hanya diasingkan, tapi memang penyakit itu menjadi penderitaan yang cukup serius bagi dia. Oleh karena itulah, kita lihat pada waktu Yesus sedang lewat pada waktu itu, maka, saudara, waktu orang banyak berbondong-bondong, lalu ada seorang kusta yang menghampiri Yesus. Tentu, saudaraku, karena orang kusta ini pun sudah mendengar hal-hal ajaib yang Yesus perbuat dalam hidupnya, dalam pelayanannya, melakukan mujizat-mujizat. Itu sebabnya dia mengharapkan kesembuhan daripada Yesus pada waktu itu. Nah, dalam tema Yesus penolong yang sempurna pada bagian yang kedua ini, saudara, kita akan fokus merenungkan bagian yang selanjutnya dari perikop ini, yaitu, saudara, bagaimana atau apa yang Tuhan mau kita lakukan agar kita mengalami pertolongan Tuhan. Jadi melalui nas Matius 8 ayat 1-4, dari nas ini kita akan belajar perihal bagaimana atau apa yang Tuhan mau kita lakukan agar kita mengalami pertolongan Tuhan. Yesus penolong yang sempurna, ya. Tapi kita banyak melihat dalam Injil-Injil khususnya, ketika banyak orang menghampiri Yesus, mengikuti Yesus, tidak secara otomatis orang banyak itu loh ditolong Tuhan. Tidak secara otomatis semua disembuhkan Tuhan, tidak. Maka jangan heran kalau kita misalnya mengadakan KKR penyembuhan, KKR kesembuhan, lalu banyak orang sakit datang, ada yang sembuh, ada yang tidak. Berarti, saudara, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita mendapat pertolongan yang daripada Yesus sebagai penolong yang sempurna itu. Oleh karena itu, mari kita perhatikan nas ini. Dari perikop ini, saudara, setidaknya ada 3 hal yang Yesus mau sampaikan kepada kita melalui kisah ini. Yang pertama, hal yang harus kita lakukan, saudara, supaya kita tentunya mengalami pertolongan daripada Yesus sebagai penolong yang sempurna itu, hal yang pertama, mari kita lihat Alkitab kita, kembali dibaca ayat yang pertama dan yang kedua. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ya, orang banyak berbondong. Ya, kata berbondong-bondong sudah saudara pahami. Itu karena sulit dihitung. Banyak sekali. Nah, terus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Ya, orang banyak datang, saudara.
berbondong-bondong mengikut Yesus, tentu ingin mengalami pertolongan, mengalami hal-hal ajaib daripada Tuhan Yesus. Tetapi kita melihat mengapa kisah ini justru memperlihatkan hanya si kusta ini yang mengalami penyembuhan. Apa keistimewaan daripada orang yang sakit kusta ini? Hal yang dia lakukan yang pertama, dan hal itu harus menjadi saudara sesuatu yang kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari. Yang pertama, datang kepada Yesus. Ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Yesus penolong yang sempurna. Lalu saudara sebagai orang percaya, wujud dari kepercayaan kita itu kepadanya, bagaimana supaya kita mengalami pertolongan dari Yesus yang sempurna itu? Hal yang pertama, datang kepada Yesus. Apa yang sedang kita alami hari-hari ini, apa yang akan kita alami besok, maka saudara, hal yang harus kita lakukan yang tidak berubah sifatnya adalah datang kepada Yesus. Praktek datang kepada Yesus itu saudara bisa bersifat kita secara pribadi di rumah kita, di tempat kerja, tetapi juga bisa sifatnya berjemaat dalam ibadah-ibadah di penggembalaan kita. Tapi meskipun secara berjemaat seperti hari ini kita ibadah raya, jangan lupa kita itu tetap loh pribadi-pribadi hubungannya kepada Tuhan. Maka jangan sampai orang lain mempengaruhi suasana hati kita beribadah. Jangan sampai situasi mempengaruhi suasana hati kita beribadah. Kita harus tetap berjuang, fokus, konsentrasi pribadi, terhubung kepada Tuhan. Banyak orang datang kepada Tuhan, belum tentu orang banyak itu semua mengalami lawatan Tuhan. Maka sifatnya dalam ibadah itu pribadi. Maka kita masing-masing pribadi harus mengkhususkan diri kepada Tuhan, memfokuskan diri untuk tidak terpengaruh, tidak terganggu, tidak saudaraku buyar konsentrasi beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita betul-betul mengalami uluran tangan Tuhan, sehingga kita pulang dengan sesuatu kekuatan yang baru, semangat yang baru, ada inspirasi yang baru yang Tuhan taruh di pikiran, di hati, untuk kita terus melangkah di hari-hari yang baru ini, saudara. Jadi hal yang pertama yang kita lihat dari orang yang sakit kusta ini, dia datang kepada Yesus. Maka apapun yang sedang kita alami, tidak enak menurut daging kita, sulit menurut kita, ayo datang kepada Yesus. Berdoa. Saudaraku, tidak semua orang bisa berkhotbah, tidak semua orang bisa mengajar, tidak semua orang bisa jadi WL, tidak semua orang bisa jadi singer, tapi semua orang bisa berdoa. Amin. Semua orang bisa berdoa, karena tidak ada metodologi berdoa. Berdoa adalah ungkapan isi hati kita secara pribadi kepada Allah. Gak ada mana pendahuluan, mana penutup dalam doa. Doa itu adalah ketulusan hati kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dengan tentunya kita meminta pimpinan roh Tuhan. Sebab Tuhan menginginkan kita berdoa, menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Jadi hal yang selalu harus kita lakukan, datang kepada Yesus. Nah saudara, hal yang perlu lagi saudara renungkan dengan baik, kita renungkan dengan baik. Ternyata bukan berarti orang yang datang ke gereja sama dengan datang kepada Yesus. Ini yang harus kita renungkan dengan baik. Ada orang berhasil datang ke rumah Tuhan, tetapi justru menyakiti hati Tuhan. Dalam Yohanes saudara akan dapati satu kali Yesus marah di bait suci. Artinya orang itu sudah berhasil datang ke rumah Tuhan, tetapi di rumah Tuhan justru melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Maka Yesus membalikkan meja-meja yang ada di situ. Yesus marah, bahkan membuat satu cambuk dan mencambuk orang-orang di situ. Karena apa? Yesus dilukai hatinya. Orang yang datang ke rumah Tuhan justru melukai hati Tuhan. Maka kita harus berjuang pribadi-pribadi. Kalau sudah berhasil datang ke rumah Tuhan, harus berhasil terhubung dengan Tuhan. Amin.
Maka saudaraku, saat berdoa, kita berdoa dengan khusyuk, dengan fokus kepada Tuhan. Saat bernyanyi pun seperti itu. Kita nggak terpengaruh dengan sekitar kita. Itulah sebabnya mengapa mulai dari awal ketika Musa menjadi pemimpin bangsa Israel atas pemilihan Tuhan, dibuat khusus rumah Tuhan, bait suci, tabernakel, dalam bahasa Inggrisnya tabernakel, dalam bahasa Ibraninya miskah, rumah sembahyang, tentu supaya fokus. Sampai sekarang pun orang kita membuat gereja. Bukan berarti Tuhan cinta gereja secara bangunan, tidak. Bait suci yang ada di Yerusalem yang begitu sakral, pada tahun 70 Tuhan kasih saudara dihancurkan waktu itu oleh Jenderal Titus. Maka tidak ada lagi bait suci yang di Yerusalem. Runtuh saudara, karena Yesus mati di Kalvari bukan untuk bangunan. Yesus mati di Kalvari itu untuk kita, untuk orang-orangnya, bukan untuk bangunannya. Tetapi lagi-lagi kita harus, saudaraku, memahami kita butuh suasana yang nyaman, kondisi yang kondusif, yang bisa mengajak kita fokus, membuat kita khusyuk menyembah Tuhan. Itulah sebabnya kita pun bergumul untuk membangun rumah Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kesetiaan kepada Tuhan yang bertahta di sorga harus dapat diwujud nyatakan dengan kesetiaan kita kepada pekerjaan Tuhan di bumi. Itu gak bisa saudara dipisah-pisah. Jadi mari dalam segala perkara datang kepada Yesus. Makanya tentang renovasi, tentang lahan kita di Kapling Sumbersari, fasilitasnya sudah ada di Kapling Kamboja. Terus tiap doa, tiap ibadah kita serukan kepada Tuhan, itu wujud praktek datang kepada Yesus. Wujud kita mengandalkan Yesus. Supaya apa? Supaya Tuhan yang menolong. Dan kita percaya Tuhan pasti menolong. Amen. Karena Dia penolong yang sempurna bagi kita. Amin. Hal yang kedua saudaraku, dari Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4, kita lihat lagi saudara, ayat 2. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, kemudian lalu sujud menyembah dia. Saudara, hal yang kedua yang dapat kita pelajari dan harus kita teladani, kita terapkan dalam kehidupan kita, yaitu merendahkan diri di hadapan Yesus. Jadi kalau kita sudah berhasil datang ke rumah Tuhan, luar biasa, puji Tuhan. Tapi kita harus berhasil juga terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Maka saudara, kalau sudah tiba, masing-masing harus berdoa, biar roh Tuhan memenuhi saudara, sehingga dalam ibadah saudara merasakan hadirat Tuhan. Amin. Apalagi kan kalau sudah perjalanan naik sepeda motor, bisa jadi ada yang kayak hampir-hampir kecelakaan, itu bisa mengganggu suasana hati. Maka kita harus berteduh dulu sesaat sebelum ibadah dimulai. Maka diusahakan minimal kurang 10 menit sudah hadir, supaya tidak tergesa-gesa, betul-betul siap, betul-betul mantap hatinya. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, dibutuhkan sikap hati yang rendah hati. Sebab firman-Nya, yang merendahkan diri akan ditinggikan. Ditinggikan Tuhan itu berbicara, saudara, tentu dipermuliakan Tuhan, ditolong Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Orang kusta ini itu yang dilakukannya, dan itu menggugah hati Yesus. Banyak orang pada waktu itu datang, saudara, mengikuti Yesus, tapi Yesus memiliki perhatian khusus kepada orang yang sakit kusta ini, karena dia datang kemudian sujud menyembah dia. Kata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Mari jemaat, sudah berhasil datang ibadah, puji Tuhan. Saat kita bernyanyi, bernyanyilah dengan rendah hati. Saat kita berdoa, berdoalah dengan rendah hati. Bagaimana sikap rendah hati itu? Menempatkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan mengakui, menyadari bahwasanya Tuhan adalah pribadi yang lebih tinggi, maha tinggi di atas segalanya. Tuhan kita Yesus Kristus
Raja di atas segala raja. Taruh rasa hormat kita yang tertinggi kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang ketiga, kita lihat, saudara, dari seorang yang sakit kusta ini, kita mendapat satu pelajaran yang begitu penting. Dia bilang setelah sujud kepada Tuhan Yesus, dia bilang apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat. Orang sakit kusta ini sangat percaya kalau Yesus bisa menyembuhkan dia. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan saya. Tuhan dapat mentahirkan saya. Dia percaya sekali. Orang sakit kusta ini yakin sekali Tuhan Yesus dapat menyembuhkan dia. Saudara, oleh karena itulah langsung ayat 3 kita lihat, lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada. Kalau Tuhan mau saudara sehat, saudara akan sehat. Kalau Tuhan mau saudara orang yang diberkati Tuhan tahun ini, saudara akan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Bukan karena usahamu, gagalmu, bukan karena kau ngotot OT dari jam 7 ke jam 7, bahkan engkau sakit-sakitan, lalu kau saudara juga tabungnya luar biasa, gak makan ini, gak makan itu, supaya tahun depan saya bisa beli A, B, C sampai Z. Firman Tuhan berkata, dari Tuhanlah datang kekayaan, susah payah tidak dapat. Bahkan ada orang yang mengumpulkannya begitu hebat, tapi justru hidup berkekurangan. Tapi ada orang yang menabur luar biasa, tidak hitung-hitungan kepada Tuhan, tapi hidupnya selalu berkelimpahan. Saudara mau pilih yang mana, saudara? Saya percaya kita memilih untuk kita terus bekerja bagi Tuhan, supaya hidup kita kelimpahan di dalam Tuhan. Beda rumus ekonomi dunia dengan ekonomi kerajaan sorga. Rumus ekonomi dunia, pengeluaran sekecil-kecilnya, pemasukan sebesar-besarnya. Tapi dalam Tuhan rumusnya, saudara, menabur banyak justru menuai banyak. Amin. Itu firman. Apa yang dibutuhkan daripada itu? Iman, kepercayaan. Kalau janda di Sarfat tidak percaya firman yang disampaikan Elia, mati dia dengan anaknya. Tapi dia percaya dengan firman yang disampaikan Elia. Janda di Sarfat dipelihara Tuhan secara sempurna. Minyak dan tepung tidak habis-habisnya. Tentu saudaraku, harapan kita, doa kita, berbicara minyak dan tepung, saudara, berbicara kebutuhan hidup. Tentu doa kita, kebutuhan hidup kita terus ada, gak habis-habisnya. Tuhan terus tambahkan. Amin. Butuh iman, butuh kepercayaan. Hal yang ketiga yang menjadi pelajaran dari seorang sakit kusta ini untuk kita terapkan dalam hidup kita, beriman kepada Yesus. Bukan sekedar datang beribadah, bukan sekedar datang, tapi harus merendahkan diri. Bukan hanya merendahkan diri, tapi kita beriman kepada Dia. Apa dasar kita beriman kepada Tuhan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Saya sudah beberapa kali saksikan. Saya sudah nyaris mati sebenarnya. Saya pulang dari sekolah Alkitab, tidak sanggup dirawat di asrama karena saya menderita sakit yang serius. Lambung saya sudah bolong-bolong, bukan hanya luka. Maka kalau ada orang bilang aku akut, lambung saya luka, saya bukan luka, sudah ada yang bolong. Selesai makan harus langsung ke toilet. Makanya saya, saudara, lama gak makan yang namanya B2, B1, gak makan yang namanya daging yang seperti itu. Saya haramkan bukan karena agama, karena sakit. Saya sudah kurus sekali. Sekarang saya, saudara, lihat kurus, jauh lebih kurus dari ini waktu itu. Sampai saya harus pulang. Obatnya banyak sekali, besar-besar. Saya orang yang paling sulit makan obat, saudara. Lalu saya buang obat-obatnya, padahal mahal. Orang tua udah tahu, pasti kamu buang obatnya. Iya, saya buang. Tapi di kamar saya selalu bertelut kepada Tuhan. Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau saya sembuh, saya sembuh. Dan kalau Tuhan sembuhkan saya, kalau Tuhan memang, saya bilang waktu itu, kalau Tuhan memang mau saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya minta tanda besok Tuhan,
saya harus sembuh. Dan kalau saya sembuh besok, saya harus akan kembali langsung ke asrama, ke sekolah kita. Puji Tuhan, Tuhan itu luar biasa baiknya. Saya sembuh, saudara. Murni bukan karena obat, tapi karena Tuhan menjamah saya. Jadi saudaraku, harus yakin kepada Tuhan. Harus terus punya prinsip, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau orang dunia berusaha berhasil, apalagi kita yang di dalam Tuhan. Amin, saudara. Dan iman itu tidak bisa datang begitu saja, saudara. Tidak secara tiba-tiba. Iman itu timbul karena pendengaran akan firman. Semakin banyak kita mendengar firman, semakin tumbuhlah iman. Imanlah dasar untuk apa? Yang kedua, kan ada 3 hal dalam 1 Korintus pasal 13. Iman, pengharapan, dan kasih. Orang gak bisa berharap kalau gak punya iman. Apa dasarmu berharap? Apa dasarmu berharap kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Iman. Apa dasar Abraham berharap istrinya mandul sudah tua? Iman. Apa dasar imannya? Dia kenal Tuhannya, Yahweh, yang baginya tidak ada yang mustahil. Kalau saudara kenal Tuhan, baginya tidak ada yang mustahil, pasti saudara beriman kepadanya. Kalau saudara beriman kepadanya, pasti saudara berharap kepadanya. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah kecewa. Tuhan akan memuaskan dia dengan kebahagiaan tersendiri. Namun cara Tuhan menolong, menjawab seru doa kita tidak seperti apa yang kita pikirkan. Bisa dengan hal-hal yang unik, yang tidak kita duga-duga. Yang pasti pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Datanglah kepadanya, rendahkan diri di hadapannya, berimanlah kepadanya, saudara. Amin. Maka kita pasti mengalami pertolongan Tuhan yang sempurna itu. Maka saudara, renovasi pun akan dimulai Januari ini. Hanya modal datang pada Tuhan, rendahkan diri, beriman. Kalau saudara gak mau, gampang sekali. Orang lain yang akan datang disuruh Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan gak pernah mengecil, yang ada membesar. Tapi saya tahu saudara juga adalah anak-anaknya. Saudara adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara pasti peduli kepada pekerjaannya. Amin, saudara. Supaya kita mengalami pertolongan dari Yesus sebagai penolong yang sempurna itu, Tuhan mengajar kita 3 hal pada kesempatan ini. Hal yang pertama, datanglah kepadanya, maka berjuanglah saudara beribadah, ya kecuali kerja. Jadi berjuang beribadah itu praktek datang kepada Yesus. Kemudian rendahkan diri di hadapan Yesus. Yang ketiga, beriman. Kalau sudah rendahkan diri di hadapan Tuhan, percayalah bahwasanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah Tuhan pasti menolong. Sehingga gak ada kita saudara yang lemah menjalani hidup, yang gampang menyerah, putus asa, frustasi, gak ada lagi harapan, begini-begini aja. Enggak. Hidup kita tidak akan pernah sama di dalam Tuhan dari hari yang kemarin. Akan selalu ada hal yang baru yang Tuhan beri kepada kita. Karena firman-Nya berkata selalu baru tiap pagi berkat Tuhan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, demikian pemberitaan firman dalam ibadah raya pada hari ini.